Kampung Kauman Pasar Legi adalah kampung yang kaya akan nilai sejarah. Dulunya, kampung ini erat hubungannya dengan Istana Mangkunegaran. Nama Kauman dipilih karena letaknya yang berdekatan dengan masjid besar, yaitu Masjid Mangkunegaran. Letak masjid itu dulunya berada tepat di tengah-tengah kampung. Namun sekarang telah dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih strategis. Dibangun pada masa pemerintahan Mangkunegoro VII, Masjid Mangkunegaran digunakan oleh kaum-kaum untuk melaksanakan sholat dan berdakwah. Kampung Kauman Pasar Legi terletak di Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Persisnya di depan Pasar Legi, salah satu pasar tradisional tertua di Surakarta. Sejumlah warga kampung Kauman Pasar Legi mencari nafkah di pasar tersebut, mulai dari berdagang buah, sayur, hingga sembako. Pasar Legi juga sekaligus menjadi ikon pembeda dari kampung Kauman yang berada di Kelurahan Pasar Kliwon. Ya, menurut sejarah orang-orang tua itu Kali Pepe untuk menjemur apa ya, kayak orang-orang tahanan itulah, tahanan Belanda itu loh. Nah, itu dijemur di pinggir kali itu, namanya Kali Pepe begitu. Jadi di Pepe itu. Dihukum apa? Ya apa ya, kalau dihukum ya tidak dihukum ya. Ya disiksa lah gitulah. Dulu penyiksaan pada bangsa kita yang ada di sini itu gitu itu. Dulu kan ini memang jurusannya kan tidak ada ya, sebelum ada Kali Anyar. Ini kan kali lewatnya di sini ini. Dulu kalinya itu jernih sekali. Jadi untuk mandi lain-lain itu benih, dan itu banyak apa ya, palung-palung atau gedung-gedungnya banyak. Nah sekarang itu sudah rusak. Kena limbah, kena itu mulai setelah sebelum kita itu tahun 60-an itu mulai menyempit. Jadi mungkin dulu tinggal berapa meter mungkin dijangka saja. Nah sekarang untuk tahun 80, mulai 80 itu mulai diperlebar. Ya ini jadinya sekarang ini. Dulu rumah-rumah yang di pinggir rumah yang ini gitu ada enggak, Pak? Nah dulu banyak sekali sebelum tahun 60. Oh, itu pun ini kan penuh rumah ya. Nah, mulai dari 65 itu udah dihabisin semua. Dirapikan? Ya dirapikan semua. Rencana itu akan dibuat wisata air. Tapi kalau saya melihatnya kok gimana ya, nanti kan ini kalau airnya separuh aja ya, mungkin di daerah bawahnya ada kelep. Kalau itu nanti dibuat sampai itu apakah ada rencana enggak ya, kita juga kurang tahu itu ya. Tapi juga baik aja lah gitu kalau memang bisa. Harapan Bapak terhadap Kali Pepe untuk kedepannya itu apa sih? Ya agar kita itu sebetulnya ya, kalau itu sudah umpama itu rencana itu jadi ya, kegiatan Kota Solo jadi baik ya. Mungkin kalau pembuangan sampah itu yang sekarang itu kan terus terang warga itu masih membuang sampah di sungai. Nah itu nanti kesadaran masyarakat sendiri untuk meninggalkan tradisi buang sampah di sungai itu.
Situs bersejarah lain yang berada di Kampung Kauman Pasar Leki adalah Fontein. Fontein berasal dari bahasa Belanda yang berarti air yang memancar ke atas. Dibangun oleh arsitek asal Belanda yaitu Thomas Karsten. Fontein dimanfaatkan sebagai kamar mandi umum bagi warga sekitar. Gimana tuh Mas sejarah berdirinya Fontein? Itu didirikan pada tahun kira-kira tahun 1936 oleh Plaza Mangkunegaran yang ke-7 atau ke-8 ya. 7 atau 8. Fontein itu dari bahasa Belanda ya. Fontein ada air mancur gitu. Air yang keluar ke atas gitu ya. Itu namanya fontein. Nah, itu untuk keperluannya yaitu untuk orang-orang dari umpama orang jalan mau ke pasar lewat itu bisa mandi dan cuci atau buang air besar di sini. Gitu. Dulunya begitu. Sekarang itu rencana itu nanti mau dihidupkan kembali. Itu direnovasi oleh Pemda Surakarta. Kemarin tanggal berapa dia mungkin di bulan April dulu itu nanti akan diresmikan nanti Mei ini akhir Mei kelihatannya mau diresmikan oleh Bapak Wali Kota Surakarta. Biaya dari pemerintah daerah. Kalau kami sendiri juga menginginkan Fontein itu bisa berdiri dengan bagus dan ini dikelola oleh masyarakat ya untuk cagar budaya lah, cagar budaya. Mungkin di daerah Banjarsari ini yang kelihatan hanya Fontein ini ya, untuk peninggalan-peninggalan yang dulu. Itu untuk dilestarikan saja. Dalam suatu lingkungan, pastilah orang yang ada di dalamnya memiliki ruang untuk berkumpul, bertegur sapa, bersua, dan lain sebagainya. Seperti halnya di Kampung Kauman Pasar Leki, Langgar Rawatib yang menjadi warga-warganya berkumpul, juga menjadi pusat kegiatan kerohanian. Banyak kegiatan yang dilaksanakan di sana. Kapan berdiri Langgar Rawatib? Berdirinya tanggalnya saya nggak tahu, tahunnya 1935. Yang mendirikan itu siapa? Bapak Muhammad Habib. Langgar Rawatib ini tuh digunakan itu untuk kegiatan apa aja? Yang pertama untuk 5 waktu, terus yang kedua untuk kegiatan-kegiatan yang lain, yang jelas itu untuk pengajian, tapi kadang-kadang juga untuk rapat pengurus dari masing-masing kelompok, pengajian yasinan, TPQ, dan dulu ada remajanya Mbak. Berdirinya TPQ itu kalau tanggalnya itu yang pasti saya kurang ya Pak Mbak, itu pendirinya dulu memang saya sendiri. Berdirinya tahun 90, Juni 90. Tapi untuk tanggalnya saya lupa karena sebelumnya itu kan saya sudah merintis untuk anak-anak di sini untuk belajar mengaji di Langgar. Tapi resminya jadi ada instruksi dari Menteri Agama, setiap tempat ibadah, terutama masjid ataupun langgar musola, diharapkan untuk bisa mendirikan TPQ. Kalau untuk harapan Eyang sendiri untuk Langgar Rawatib ini tuh apa? Ya ingin saya lebih maju lagi,
jangan sampai terhenti di setengah jalan ya, harus sampai akhir zaman masih bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan maupun operasional yang sifatnya positif. Baiknya ini dibangkitkan lagi dengan generasi yang sangat berbeda jauh ini, dijadikan satu untuk bisa menjalankan kehidupan yang natural seperti dulu, karena kesatuan kebersamaan ini yang sangat dibutuhkan. Terakhir kemarin juga ada program dari pemerintah untuk daerah situs-situs budaya yang diangkat seperti Ponten segala, terus dibangun sedemikian rupa, direvitalisasi. Itu merupakan bentuk bentuk yang diberikan oleh pemerintah ya. Saya pikir pemerintah sudah cukup bagus dan berkembang untuk mengembangkan setiap kampung yang ada, makanya perannya cukup bagus ya pemerintah.